Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hajijah. Saya dosen tetap program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. NIDN saya 0125129301. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, salah satunya yaitu pengelolaan hama penyakit terpadu. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk semester 6 dan proses pembelajaran berlangsung selama 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan teori, 2 pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah pengelolaan hama penyakit terpadu merupakan salah satu mata kuliah wajib. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yang pertama, bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang agroteknologi secara mandiri dan amanah dalam merancang strategi pengelolaan hama terpadu. Kedua, menjelaskan prinsip, konsep, dan teknik dalam pengelolaan hama penyakit terpadu yang berkelanjutan. Ketiga, menganalisis dan merancang solusi pengelolaan hama berbasis data lapangan dan ekologi. Keempat, menerapkan teknologi dan metode monitoring serta evaluasi pengendalian hama. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK pada mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang, pengertian, dan prinsip PHT. Kedua, mahasiswa mampu memahami peran PHPT dalam pertanian berkelanjutan. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dinamika populasi hama dan penyakit serta kerusakan yang ditimbulkan. Keempat, mahasiswa mampu memahami aspek ekologi dan ambang ekonomi dalam PHPT. Kelima, mahasiswa mampu mendeskripsikan organisme pengganggu tanaman, musuh alami, dan dinamika populasinya serta pengendalian terpadu yang berbasis lingkungan. Keenam, mahasiswa mampu menjelaskan sistem pemantauan ekosistem dan teknik monitoring. Ketujuh, mahasiswa mampu menentukan cara pengendalian penyakit tanaman yang sesuai dan saling mendukung atau kompatibel. Kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan atau menyampaikan laporan studi kasus PHPT pada padi dan tanaman kelapa sawit secara bertanggung jawab. Kesembilan, mahasiswa dapat merancang bagaimana program PHPT di masa depan. Berikut saya tampilkan video pembelajaran di dalam kelas pada mata kuliah pengelolaan hama penyakit terpadu. Assalamualaikum.
yang hama utama, hama pentingnya ya, hama yang selalu ada, misalnya dia Oryctes rhinoceros, ulat kantong, ulat api, tikus, kumbang malam, dan sebagainya ya, banyak. Lalu ada penyakit. Penyakit itu apa? Penyakit itu ya papilloderma. Nah, penyakit itu adalah gejala abnormal yang terdapat pada suatu tanaman. Misalnya tanamannya biasanya daunnya itu tidak keriting karena terserang penyakit, terserang patogen, terserang virus, dia menjadi keriting. Jadi kalau penyakit itu mikroorganismenya terdiri dari bakteri, virus, jamur, nematoda, ya. Jadi menunjukkan gejala yang berbeda. Jadi kerusakannya itu melalui dari jaringan tanaman. Beda kalau dengan hama. Hama itu kerusakannya serangannya di luar. Tapi kalau dia penyakit, serangannya dari dalam, tapi menunjukkan gejala dari luar. Jadi kalau gejala penyakit ini biasanya ditunjukkan dengan warnanya kuning, ya, nekrosis, fluorosis, keriting, kerdil, ya, karat, keabu-abu. Tiga penyakit ini saling berhubungan. Ketika patogen itu virulen dan inangnya lemah, lingkungannya mendukung, maka terjadi serangan penyakit. Tetapi ketika patogen itu virulen, tapi inangnya kuat dan lingkungannya tidak mendukung, maka tidak akan terjadi serangan penyakit. Jadi segitiga penyakit ini saling berhubungan. Jadi akibat serangan OPT, organisme pengganggu tanaman, yang terdiri dari hama dan penyakit, sehingga perlu dilakukan pengelolaan hama penyakit terpadu tadi dengan konsep menggabungkan beberapa pengendalian yang kompatibel yang saling berbeda. Apa saja jenis-jenis hama utama pada tanaman sawit? Ada kumbang malam, Apogonia sp, ada Reti sp, ada ulat graya, sering kita dengar. Ulat graya ini polifag, banyak menyerang inang, banyak inangnya. Ulat kantong, Metisapana, ulat api, Cetothesia asigna, kumbang tanduk, Oryctes rhinoceros, dan tikus ratus. Kumbang ini menyerang pada tanaman pada fase pembibitan. Jadi pada vegetasi pada saat fase pembibitan, dan menyerangnya pada malam hari. Ketika dia malam hari dia menyerang atau memakan bagian daun tanaman, dan ketika siang hari dia berada di polybag, di bawah polybag ya. Jadi kalau begitu siklus biologinya apa yang harus pengendalian apa yang dilakukan? Ya, kita bisa mengendalikannya pada malam hari karena kita melihat dia aktifnya nocturnal ya, aktifnya pada malam hari. Jadi kita bisa mengendalikannya atau sebelum waktu malam hari. Misalnya kita mau menyemprotnya dengan insektisida, maka kita semprotkan pada waktu sore hari menjelang maghrib tuh kan. Jadi insektisida yang kita aplikasikan efektif gitu. Tapi kalau kita mengendalikannya atau kita semprotkan insektisida pada pagi hari, sedangkan serangganya muncul di malam hari, melakukan serangan di malam hari, maka keefektifan insektisida itu menurun ya. Lalu apalagi secara mekaniknya, kalau menggunakan pestisida itu kan mahal ya, apalagi kalau dalam jumlah banyak. Nah, secara mekanisnya kita bisa menggunakan rangkap lampu, light trap. Jadi kumbang ini suka pada lampu yang berwarna ungu. Ini jadi kita bisa pasang lampu itu di pembibitan. Setelah itu di bawahnya kita letak air ataupun kita letak oli. Jadi keesokan paginya kita cek. Dan satu ada. Selanjutnya ulat graya ini sering dengar ya, banyak di mana-mana, banyak inangnya di padi, di jagung, ada lagi, banyak ya. Nah, sekarang dia juga menyerang tanaman kelapa sawit. Nggak sekarang sih, beberapa tahun ke belakang dia menyerang tanaman kelapa sawit, yaitu menyerang pada fase TBM. TBM itu apa? Iya, tanaman belum menghasilkan. Dia menyerang TBM 1, TBM 2, TBM 3. Jadi TBM 1 di umur 1 tahun, TBM 2 di umur 2 tahun, dan TBM 3 di umur 3 tahun.
seiring meningkatnya umur tanaman, maka serangan juga akan menurun. Kenapa? Kenapa begitu? Ya, karena terjadi penebalan istilah pada daun tanaman kelapa sawit, sehingga ulat raya susah atau kesulitan dalam yang dia menggigit, karena dia tipe mulutnya mandibulata ya. Mandibulata itu menggigit bumbunya, jadi dia susah untuk menggigit atau bumbunya daun tanaman kelapa sawit. Terus perlu nggak dikendalikan? Misalnya kayak kan seiring berjalan waktu kan serangannya menurun bu, gitu. Perlu nggak dikendalikan di awal? Ya perlu. Kenapa? Ketika serangan berat, tanaman bisa mati karena dia memakan daun ya, memakan daun. Jadi dia Spodoptera litura ini jumlah telurnya itu sekali bertelur itu bisa mencapai ribuan. Jadi cara mengendalikan gimana? Kita bisa mengambil telur tersebut, kita ambil terus kita musnahkan, kita bakar atau kita tanam atau ya kita bakar, kita digunting terus dibakar agar telur yang calon larva tadi tidak jadi mati gitu. Pada fase berapa Spodoptera menyerang tanaman kelapa sawit? Pada fase umur 3. Ya, pada fase 3, bukan pada fase umur, pada fase 3. Pada fase 1 dia masih makan cangkang telur. Pada fase 2 dia mulai berpencar tapi belum mulai melakukan penyerangan. Pada fase 3 dia mulai melakukan penyerangan pada daun. Pada fase 3, 4 dan pada fase 5 dan 6 itu serangannya mulai menurun. Karena kenapa? Karena dia akan masuk prapupa. Prapupa berada di mana? Prapupanya berada di dalam tanah. Prapupanya berada di dalam tanah. Spodoptera litura termasuk nokturnal. Nokturnal apa? Iya, aktif pada malam hari. Jadi kalau gini pengendaliannya bagaimana? Bisa juga dengan light trap tadi ya. Iya, light trap juga dengan lampu. Tapi bagaimana kalau kondisinya di perkebunan yang luas? Di perkebunan yang luas, apakah bisa ditanam waktu? Susah ya? Ya susah. Kita bisa menggunakannya dengan buah. Karena Spodoptera litura dia suka dengan buah yang berwarna kuning. Kenapa? Ya, dia bisa nanas, bisa pisang ataupun kulit pisang. Ya. Dia Spodoptera litura ini ketika dia akan berpopulasi dia butuh sukrosa. Semakin banyak sukrosa yang dia dapat, maka jumlah telur yang akan dihasilkan itu akan semakin banyak. Jadi bisa menggunakan perangkap buah dari nanas, dari pisang, kita diletak tuh di spot-spot perkebunan tadi ya. Baru di bawah kita kasih oli supaya apa? Ketika dia sudah masuk dia akan terbang lagi. Dia kan mental tuh jatuh ke bawah ke oli, jadi tidak bisa terbang lagi. Itu ya, kalau pengendalian terakhir itu yang bisa menggunakan insektisida kimia. Nah selanjutnya ada ulat kantong. Sering nggak kalian nampak? Ulat kantong ini termasuk hama utama yang selalu ada di tanaman kelapa sawit. Jadi dia ulat kantong ini menyerang biasanya pada fase TM, tanaman menghasilkan. Ulat kantong ini adalah hama yang unik ya. Kenapa unik? Karena selama fase hidupnya dari mulai telur sampai dia mati, sampai dia dewasa, dia berada di dalam kantong. Pernah buka nggak ulatnya? Dia bergelantungan ya. Ini adalah gejala serangannya. Gejala serangan ulat kantong, dia akan berubah dan dia akan berkencang ya, karena bekas gigitan tadi ya, bekas gigitan. Nah, sudutnya dia termasuk kepada kolometabola. Kolometabola itu ada proses apa? Mulai dari telur, larva, pupa. Pupanya berada di mana? Pupanya berada di
Kantong. Ulat muda sudah dapat mengeluarkan benang. Jadi larva yang baru menetas membuat benang melalui air liurnya. Ulat ini bergerak dengan mengeluarkan kepala dan kaki depannya untuk makan. Setelah itu masuk lagi ke dalam kantong. Ulat dewasa menghabiskan daun dari pinggir sampai ke lidi. Jadi pada saat serangan berat dia hanya tinggal ke lidinya aja. Pengendaliannya dengan apa? Pengendaliannya dengan apa? Ya, bisa dengan menggunakan musuh alami. Dengan Bacillus thuringiensis. Lalu injeksi. Biasa kalau kita jumpai di perkebunan mereka ada melakukan injeksi untuk mengendalikan ulat kantong. Kenapa? Karena dia berada di dalam kantong. Ketika kita semprotkan pestisida, dia berada di dalam kantong. Jadi, iya, penetrasinya itu susah. Jadi makanya diinjeksi. Nah, yang keempat ada ulat api. Ulat api si cantik yang apa? Cantik yang menyakitkan. Ya, cantik yang menyakitkan. Ulat api ini cantik. Warnanya hijau, warnanya macam-macam ya, cantik. Tetapi ketika kena tangan itu rasanya panas pedih gitu ya, panas. Ulat api ini hama utama ya, utama pada tanaman kelapa sawit. Siklus hidupnya bagaimana? Metamorfosis mulai dari pada fase apa menyerang tanaman? Ya, pada fase larva. Dia menyerang pada tanaman. Gejala serangannya pada serangan berat itu tanaman juga hanya tinggal meninggalkan lidi, ya kan, lidi. Dan ini beberapa ulat api. Ada Cetopexia acina, ada Sporanites, ada Darmatrina, dan ada Parasa lepida. Kalau ulat api ini lebih suka pada daun yang lebih tua, beda dengan. Nah, pengendalian dengan apa yang bisa dilakukan di lapangan? Kalau biasa kita lakukan perkebunan, kita nggak ini ya, nggak asing lagi dengan bunga apa? Bunga pukul, bunga pukul 8. Gunanya apa? Sering nggak kita lihat di perkebunan? Kenapa bunga ini sering ditanam di pinggiran tanaman kelapa sawit, di pinggiran jalan? Gunanya apa? Apakah ini suatu lomba mempercantik perkebunan, lomba mempercantik jalan? Enggak ya. Jadi ini yang ada manfaatnya. Ditanam sebagai penarik atau mendatangkan si musuh alami. Jadi musuh alami mendatangi jadi semakin akan mendatangkan, jadi musuh alami terhadap ulat api nanti akan banyak. Baik, musuh alami apa aja? Musuh alami burung. Ya, bisa. Musuh alami itu ada predator, ada parasitoid. Jadi kalau musuh alami ini dia mendatangkan predator ataupun parasitoid. Predator ciri-cirinya kita ulang lagi, ayo. Predator ciri-cirinya apa? Kita ulang lagi. Predator dan parasitoid secara umum. Saya menjawab. Jadi perbedaannya itu kalau predator dia ukuran badannya lebih besar, sedangkan parasitoid itu ukuran badannya lebih kecil daripada inangnya. Oh iya. Terima kasih. Ini ada contoh predator, Sicanus. Sicanus ini musuh alami pada ulat api. Jadi nanti Sicanus menusukkan stiletnya menghisap cairan yang ada di tubuh ulat api, sehingga nanti tubuh ulat api itu larva ulat api nanti akan
menjadi hama utama karena dia menyerang buah. Buah yang diserang akibatnya hasil CPO-nya itu akan tikus ada di mana-mana aja ya. Pengendaliannya bagaimana? Kalau tikus ya. Kalau tikus itu oke. Kalau dia tikus, dia itu tidak suka dengan terkena sinar matahari. Jadi caranya dilakukan pemangkasan supaya mengurangi gangguan. Ya, dilakukan peroyokan ataupun menggunakan rodensida itu sebagai pengendalian secara kimia. Kalau di perkebunan biasanya pengendalian tikus menggunakan perangkap ya, perangkap. Kalau burung hantu di mana? Iya, burung hantu justru. Taito aroba, ya dia termasuk dalam musuh alami. Selanjutnya kepada penyakit utama itu ada Ganoderma, busuk pangkal batang, dan antraknos. Busuk pangkal batang dia disebabkan oleh jamur Ganoderma. Jadi jamur Ganoderma. Tadi kalau jamur itu termasuk kepada apa? Patogen atau hama? Patogen. Jadi serangannya di dalam jaringan tanaman dan di luar hanya nampak gejala serangannya aja. Pernah nggak lihat badan buah di tanaman kelapa sawit? Hah? Pernah? Orang bilang Ganoderma. Sebenarnya itu bukan Ganodermanya. Ganodermanya itu nggak kasat mata ya, namanya juga jamur. Iya, jadi dia badan buah itu bukan Ganoderma, tapi itu adalah sinyal bahwasanya dia terserang Ganoderma, terserang penyakit pangkal batang. Nah, ini gejala yang ditimbulkan. Tanamannya tumbang. Ya, tumbang, busuk, tumbang ya, pada pangkal batang. Pengendaliannya bagaimana? Pengendaliannya ya bisa menggunakan, tapi kalau sekarang ini banyak terutama Sofindo, mereka mengembangkan varietas yang tahan Ganoderma. Tapi kalau hanya varietas aja tanpa diimbangi dengan pengendalian yang lain yang kompatibel, maka juga tidak berpengaruh signifikan ya. Jadi harus dikombin dengan pengendalian yang lain. Nah, Ganoderma ini termasuk ke dalam soil borne, jadi keluar tanah. Jadi ketika dia terserang satu tanaman tersebut, maka tanaman yang lainnya juga harus disterilkan karena dia mulai dari akar ya kan, dari akarnya yang menyambar. Jadi harus disterilkan. Dulunya Ganoderma ini dianggap bukan penyakit utama. Ya, dia Ganoderma ini termasuk patogen yang sudah ada dari dulu di kita. Cuman seiring berjalannya perubahan budidaya, apalagi sekarang monokultur, maka fokus dan sumber inangnya selalu ada, maka serangannya semakin banyak. Antraknos, ya gejalanya seperti nekrosis. Ini menyerang pada saat gigitan. Pengendaliannya bisa menggunakan insektisida ya. Kalau tadi Ganoderma sama antraknos, serangan paling berat di perkebunan saat ini Ganoderma atau antraknos? Iya, Ganoderma ya. Karena kenapa? Karena Ganoderma ini menyerang pada tanaman menghasilkan, gitu kan? Dan tanaman itu sudah berumur lebih dari 3 tahun. Jadi untuk mengendalikan itu lebih susah ya. Kalau dia antraknos ini menyerang pada kulit kita, jadi kita tinggal ambil aja tanaman yang terserang, kita musnahkan. Oke, terima kasih untuk materi hari ini selesai ya. Jadi untuk diskusinya nanti kita bisa melalui grup WhatsApp, kita bisa melalui Japri atau Jumpai Ibu, dan untuk